Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info, dan malam ini adalah infonya masih seputar kasus Jalan Cagak Subang, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak yang kedua korban disimpan di bagasi mobil Alphard. Sudah ditetapkan terpidana dua, yaitu Pak Yosep Hidayah sekaligus sebagai suami dari korban dan bapak dari anak korban. Juga saudara Ramdhanu atau Muhammad Ramdhanu adalah keponakan daripada korban. Dua-duanya sudah divonis, yaitu Pak Yosep 20 tahun penjara dan Muhammad Ramdhanu 4 tahun penjara. Tersisa 3 tersangka lagi yang statusnya sampai saat ini 1 orang sudah di P21-kan, yaitu Abi Aulia. Tersisa 2, yaitu Ibu Mimin dan Arigi yang statusnya masih menggantung sampai saat ini. Tentu ini akan menjadikan perhatian kita semua karena kita akan tahu sampai di mana perkembangannya untuk 3 orang tersangka ini. Kalau kita bicara masalah terpidana yang sudah dinyatakan vonis, yaitu salah satunya Pak Yosep, ada hal yang disampaikan oleh salah satu saksi mengenai adanya sikap yang janggal dari Pak Yosep pasca kejadian. Memang betul bahwa hal yang paling krusial dalam suatu peristiwa yang menyangkut masalah pidana adalah waktu atau timingnya, yaitu adalah waktu yang paling terdekat terhadap kasusnya. Kalau misal kasus Subang ini waktunya diperkirakan jam 12 malam sampai jam 6 pagi di tanggal 18 Agustus 2021, maka hal yang paling krusial adalah sebelum kejadian dan sesudah kejadian, waktu-waktu yang terdekat. Itulah yang akan tentunya diteliti atau dicari informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa apa yang dilakukan oleh para saksi. Nah, ada hal yang disampaikan oleh salah satu saksi, disampaikan tentang masalah 3 poin atau 3 hal yang janggal yang dilakukan oleh salah satu terpidana, yaitu Pak Yosep Hidayah pasca kejadian. Seperti apa? Kita coba ikuti ini ya. Pasca ini kan kejadian juga kan apa itu, yuk kita nyari lah pelakunya, yuk kata aku. Selalu bersemangat kalau bisa ini, ayo kita nyari. Apa yang ngajak itu? Saya ngajak, tapi papa selalu bilang, yang udah aja lah. Selalu gitu jawabannya, yang udah mah udah aja. Itu yang mungkin membuat Mas Yoris yakin dalam tanda petik bahwa papa memang tersangka pelakunya. Enggak sih, seiring berjalannya waktu juga sih. Ada beberapa kayak puzzle kayak gitu lah. Pasca kejadian 2 hari lah, pasca kejadian, pas waktu saya di Walilis kan, kakaknya mama lah, gitu kan, pasca kejadian dampingan. Jadi papa itu pengen ngairin uang yayasan 22 juta. Yang ditunjuk itu Danu. Jadi waktu itu kata aku, kita itu lagi boro-boro kita mikirin uangnya ya, segala macam kayak gitu. Terus kemudian beberapa selang hari lagi kan papa juga hari 3, 4, jadi kita itu di penyidikan BAP pertama di pas waktu itu. Jadi papa itu pernah bilang, doain papa minta 100.000 waktu itu. Minta 100.000, terus doain papa. Kalau begini mah papa jadi tersangka, soalnya banyak
sidik jari papa di TKP. Pas waktu itu dia bilang kayak gitu. Terus pas hari itu ya udah punya pacaran seperti itu. Ya, ada 3 poin yang disampaikan di sana adalah masalah tadi disampaikan bahwa pada saat putra daripada terpidana Pak Yosef Hidayah yaitu Yoris Amarullah mengatakan kepada Pak Yosef, ayolah kita cari pelakunya, dan selalu mengatakan bahwa ya udahlah yang udah mah udah wae, sudahlah biarkan saja yang sudah mah sudah saja. Itu jawabannya pasca kejadian. Dan memang kalau kita lihat kenapa jawabannya seperti itu ya. Padahal kan ini kasus ini masalahnya kan belum ditemukan siapa pelakunya. Dan jelas kan ini orang terdekat dan apalagi dalam keadaan kedua korban yang begitu mengenaskan. Tentunya dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Yosef Hidayat terhadap Yoris Amarullah, memang ini sangat apa ya, sangat tidak masuk di nalar kita lah sebenarnya ya. Sementara kalau kita coba bandingkan dengan bagaimana peristiwa Sambo Joshua ya, pada saat kedua orang tuanya begitu histeris dan meminta terus untuk supaya bisa dibongkar kasusnya. Kedua adalah masalah pencairan dana BOS. Pasca kejadian belum lama langsung pengen mencairkan dana BOS. Dan tentu juga ini menjadikan apa ya, hal yang masih kepikiran masalah mencairkan. Nah, itu disampaikan oleh Yoris Amarullah ya. Masih kepikiran untuk masalah proses pencairan. Kemudian ketiga adalah masalah sidik jari, katanya papa banyak di TKP. Dan papa bakal jadi tersangka. Saya kira begini, kalau masalah sidik jari, saya kira kalau Pak Yosef ada sidik jari di TKP ya sah-sah saja sebenarnya, tidak ada masalah. Karena ruang lingkup yang dilakukan oleh orang-orang di TKP ya Pak Yosef dan kedua korban bertiga. Kalau ada sidik jari Pak Yosef sana ya tidak ada masalah karena kehidupan sehari-harinya Pak Yosef di rumah itu. Jadi kalaupun ada sidik jari ya tidak ada masalah. Kecuali kalau sidik jarinya krusial, misalkan ada di sidik jari korban ya, nempel di korban, nah itu lain masalah. Tapi kalau sidik jarinya misalkan nempel di pintu atau di apa ya itu di piring, di sendok ya itu wajar-wajar saja karena memang kehidupan sehari-hari di sana. Ini 3 poin yang memang yang disampaikan bahwa hal yang memang tidak biasa dan tidak seperti biasanya. Ya memang penuh ketidakwajaran kalau kita melihat itu semua ya. Tetapi kembali lagi bahwa apakah ini sebuah tanda-tanda kejanggalan atau atas sebuah kebiasaan? Tentu ini adalah kita mereka ulang kembali ke masa lampau ya. Di mana sekali lagi bahwa ada hal-hal yang krusial yaitu di waktu-waktu yang terdekat dengan peristiwa, baik sebelum ataupun sesudah kejadian yang paling terdekat. Disitulah akan terlihat kejanggalan-kejanggalannya seperti apa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.